Halo semuanya, hari ini bertemu lagi dengan saya Bu Finisa Mahaestri Nur dalam mata kuliah pengambilan keputusan strategis berbasis sistem di rumah sakit. Dan kali ini kita akan membahas tentang sifat lembaga rumah sakit. Mari kita simak bersama-sama. Sifat lembaga rumah sakit. Sifat rumah sakit sebagai suatu lembaga diperlukan untuk menyusun sebuah rencana ke depan sebuah institusi rumah sakit. Proses perencanaan rumah sakit berbentuk PT dengan rumah sakit daerah tentunya berbeda, termasuk indikator dan keberhasilannya. Oleh karena itu, dalam proses menyusun rencana strategis diperlukan indikator-indikator kinerja sebagai tonggak yang akan dicapai di masa yang akan datang. Rumah sakit dapat berupa lembaga usaha for profit dan non-profit yang mungkin berbeda indikatornya. Perkembangan terakhir semakin menunjukkan bahwa rumah sakit secara hukum atau secara de facto telah bergeser dari lembaga sosial menjadi sebuah lembaga usaha. Penelitian yang dilakukan oleh Profesor Laksono Trisnantoro pada tahun 1999 menunjukkan bahwa sejarah pelayanan kesehatan berubah dari pelayanan dengan dasar imperialisme, misionarisme keagamaan menjadi rumah sakit dengan ciri secara de facto sebagai badan usaha yang semakin mengandalkan biaya operasional dari pembayaran oleh pasien untuk mendapatkan jasa rumah sakit. Seperti yang Ibu pernah jelaskan bahwa dari tahun ke tahun rumah sakit memiliki pergeseran jenis atau pergeseran fungsi dalam mendapatkan pendanaannya. Yang semula rumah sakit ini hanya untuk fungsi sosial, kemudian berubah menjadi fungsi komersial untuk mendapatkan profit. Nah, sekalipun rumah sakit tidak meninggalkan fungsi utamanya sebagai fungsi sosial. Dan rumah sakit harus berpikir untuk mendapatkan dana untuk operasionalnya dari jasa pelayanan yang mereka berikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat atau pasien harus membayar supaya rumah sakit dapat tetap memberikan pelayanannya kepada pasien. Pergeseran sifat lembaga rumah sakit. Hasil penelitian dari Santoso Aji dan Trisnantoro pada tahun 2000 menunjukkan bahwa rumah sakit keagamaan di Yogyakarta telah kehilangan sumber subsidi yang semula mendapatkan subsidi dari yayasan yang membentuknya, namun lama-kelamaan hal tersebut hilang sehingga mereka harus berpikir untuk mengolah pendanaannya. Kehilangan sumber subsidi ini mau tidak mau memaksa rumah sakit keagamaan menggunakan pendapatan dari pasien sebagai sumber biaya. Praktis rumah sakit keagamaan yang berkembang menjadi lembaga usaha yang mendapatkan pemasukan dari jasa pelayanan yang diberikan. Dengan demikian, rumah sakit keagamaan telah berubah menjadi lembaga yang sebelumnya bertumpu pada subsidi menjadi lembaga yang menarik pengguna yang mampu membayar dengan memberikan jasa yang bermutu. Berikut ini adalah tabel spektrum lembaga usaha murni dan lembaga kemanusiaan murni, di mana perbedaan-perbedaannya sangat jelas terlihat dari motivasi, metode, tujuan, penggunanya, mendapatkan modalnya dari mana, juga tenaga kerja dan pasokan bahannya. Usaha yang murni kemanusiaan biasanya termotivasi untuk melakukan kebaikan, juga metode yang digunakan dipandu oleh misi atau visi dari institusi tersebut dan tujuannya untuk nilai-nilai sosial. Namun untuk yang murni komersial terkesan untuk mendapatkan keuntungan untuk diri mereka sendiri dan metode yang digunakan adalah mengikuti perkembangan pasar dan juga untuk tujuan mendapatkan nilai-nilai ekonomi. Nah, di antaranya ada campuran, di mana memiliki misi murni kemanusiaan dan juga misi komersial. Motivasinya adalah motivasi campuran antara untuk kebaikan juga untuk mendapatkan keuntungan. Dan metode yang digunakan dipandu oleh misi dan visi dari institusi tersebut, namun juga mempertimbangkan nilai-nilai pasar. Dan tujuannya adalah untuk nilai-nilai sosial dan juga sekaligus untuk mendapatkan nilai ekonomi.
Pengguna dari usaha murni kemanusiaan adalah mereka tidak perlu membayar sama sekali, sedangkan untuk murni komersial mereka membayar tarif berdasarkan nilai pasar. Nah, untuk yang diantaranya atau campurannya, mereka mempunyai subsidi yang berdasarkan kemampuan dan mereka tidak membayar sama sekali. Maksudnya adalah para pengguna dari institusi yang memiliki misi kemanusiaan sekaligus misi komersial, mereka mendapatkan subsidi dari institusi, tapi mereka juga membayar sedikit untuk pelayanan jasa yang diberikan. Modal dari usaha yang murni kemanusiaan berasal dari sumbangan dana kemanusiaan dan juga hibah. Untuk yang murni komersial, modal didapatkan dari pribadi berdasarkan nilai pasar yang ada. Dan campuran antara sumbangan dana dan kemanusiaan serta modal yang dinilai berdasarkan pasar itu dimiliki oleh perusahaan yang memiliki kedua misi, baik kemanusiaan maupun komersial. Untuk tenaga kerja, misi kemanusiaan, usaha dengan misi kemanusiaan, tenaga kerjanya sukarela. Bagi murni komersial, tenaga kerjanya mendapatkan kompensasi berdasarkan nilai pasar. Nah, untuk usaha yang campuran, maka dibayar di bawah nilai pasar atau campuran antara sukarela dengan yang dibayar penuh. Untuk pasokan bahan juga ada perbedaan. Pada misi kemanusiaan diberikan pasokan bahan berdasarkan sumbangan kemanusiaan dari berbagai pihak. Untuk yang murni komersial, pasokan bahan dibayar berdasarkan nilai pasar. Nah, untuk yang kedua-duanya ada potongan khusus atau campuran antara sumbangan dengan pasokan yang full price. Jadi mereka juga membeli pasokan bahannya, tapi juga ada yang dari sumbangan kemanusiaan. Berikutnya kita akan membahas tentang rumah sakit profit dan non-profit. Apa bedanya? Maka kita akan bahas setelah ini. Ada dua jenis rumah sakit di Indonesia, yaitu rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Dalam masa transisi, lembaga sosial menjadi lembaga sosial ekonomi. Gambarannya mengenai bentuk for profit dan non-profit masih belum tegas dilakukan pada sektor rumah sakit di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang model standar ukuran kinerja perusahaan for profit. Model standar ukuran kinerja perusahaan for profit. Model ini pada prinsipnya menyatakan bahwa tujuan badan usaha adalah menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan berusaha untuk mempunyai kemampuan yang cukup dalam mencapai tujuan sesuai dengan lingkungannya. Dalam model circular flow, Katz and Rosen tahun 1998 menyatakan bahwa minimal terdapat 3 komponen firma atau sebuah perusahaan for profit. Yang pertama adalah pekerja atau orang yang dibayar atas gaji tetap dan mempunyai peraturan kerja yang harus diikuti. Yang kedua ada manajer yang bertanggung jawab untuk menetapkan keputusan dan memonitor pekerjaan para pekerjanya, juga melakukan evaluasi. Yang ketiga ada pemilik yang mempunyai modal dan menanggung risiko atas keuangan usaha tersebut. Maka dari itu adalah perusahaan for profit di mana memiliki pekerja yang digaji, manajer yang bertanggung jawab dan juga pemilik yang memiliki modal dan menanggung risiko keuangan usaha tersebut. Pelaksanaan model for profit. Yang pertama adalah model standar perusahaan, terdapat pemisahan antara pemilik dengan para manajer pelaksana. Pemisahan antara pemilik dengan para manajer ini menghasilkan struktur organisasi yang disebut Board of Directors. Yang kedua, dalam sistem yang mengacu pada good corporate governance, terdapat peraturan yang menerangkan peran manajer dan dewan direktur. Salah satunya, pekerja utama dewan adalah mengawasi kinerja para manajer atas nama para pemegang saham, berdasarkan ukuran kinerja yang sudah disepakati. Jika anggota dewan menilai hasil kinerja para manajer tidak sesuai dengan harapan para pemegang saham, maka para anggota dewan dapat memberhentikan manajer dan menggantikan dengan orang lain yang dinilai lebih mampu.
Pada dekade 90-an, indikator keuntungan dilengkapi dengan berbagai macam indikator lain seperti indikator mutu pelayanan, indikator kepuasan pengguna, dan indikator pengembangan sumber daya manusia. Dinyatakan oleh Olver dan kawan-kawan tahun 2000, Kaplan dan Norton tahun 2001, dan Meisel tahun 1992. Yang keempat, rumah sakit yang berbentuk perusahaan terbatas bertujuan untuk mencari laba, walaupun tujuan tersebut mungkin tidak dapat dicapai secepat yang sebesar perusahaan jasa keuangan. Hal ini kemudian disebabkan oleh lingkungan ekonomi rumah sakit yang berorientasi laba belum sekuat sektor lainnya. Dikarenakan apa? Karena rumah sakit sebelumnya hanya memiliki fungsi atau misi sosial. Yang kedua, kita akan bicara model indikator kinerja lembaga non-profit. Model indikator kinerja lembaga non-profit, ada pertanyaan yang muncul di benak kita, yaitu mengapa ada lembaga usaha yang bersifat non-profit? Bukankah semua usaha itu membutuhkan profit untuk menjalankan usahanya, membutuhkan profit atau keuntungan untuk membayar karyawan-karyawannya? Maka kita akan mendapatkan jawabannya di sini. Lembaga dengan tujuan non-profit membutuhkan peran pemerintah untuk membiayainya. Beberapa pelayanan kesehatan dan rumah sakit mempunyai ciri public goods yang bersifat non-excludable. Arti dari ciri ini adalah tidak mungkin untuk membatasi jasa yang diberikan dari masyarakat yang tidak membayar. Sebagai contoh, di sektor rumah sakit, pelayanan rumah sakit bersifat non-excludable adalah pelayanan unit gawat darurat. Pelayanan ini harus bersifat gratis kepada seluruh orang yang membutuhkannya, termasuk keluarga miskin. Dengan sifat ini, maka sumber anggaran public goods biasanya bukan berasal dari pihak swasta. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai aspek eksternalitas dan sifat public goods, pemerintah mempunyai anggaran sebagai perwujudan sikap politik negara untuk kesejahteraan. Dengan demikian, pemerintah mempunyai sumber anggaran untuk pelayanan rumah sakit dan dapat diberikan ke rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta yang non-profit. Nah, oleh karena itu sekarang kita ketahui bahwa rumah sakit non-profit ini memang tidak bisa berdiri sendiri, harus ada campur tangan pemerintah untuk bisa membiayainya. Atau apabila institusi atau lembaga tersebut adalah lembaga swasta, seperti lembaga swasta keagamaan, akan dibiayai atau akan diberi subsidi oleh yayasan yang sudah membentuknya. Berikut ini adalah masalah dalam manajemen rumah sakit non-profit. Yang pertama adalah kemampuan rumah sakit yang tidak mencukupi untuk memenuhi misi sosialnya. Beberapa rumah sakit pemerintah terlihat jelas mempunyai mutu pelayanan yang rendah dikarenakan dia bergantung pada subsidi pemerintah dan subsidi tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Rumah sakit non-profit cenderung tidak efisien. Sebagai contoh, rumah sakit pendidikan pemerintah di Indonesia berjalan tidak efisien. Ketidakefisienan tampak pada penggunaan poliklinik hanya saat pagi hari atau tidak seimbangnya jumlah spesialis dengan jumlah tindakan atau pasien. Hal ini dikarenakan di sini para tenaga medis ini tidak dibayar secara profesional karena hanya mengandalkan naluri kemanusiaan mereka. Sehingga otomatis dalam pelaksanaannya akan sangat mengalami kendala karena tenaga-tenaga medis tersebut terbatas waktunya, juga terbatas jumlahnya. Yang ketiga, pembiasaan diri dengan hal-hal yang tidak sepatutnya. Contohnya, kenyataan di berbagai rumah sakit pemerintah skala besar, sistem keuangan rumah sakit pemerintah ditangani oleh dokter, bukan oleh akuntan. Nah, hal ini adalah merupakan kelemahan dari rumah sakit non-profit karena mereka hanya memaksimalkan sumber daya manusia yang ada, sedangkan kadang sumber daya manusia yang ada tersebut tidak memiliki kapasitas atau tidak memiliki keahlian di bidang yang dibutuhkan oleh rumah sakit. Hal lain banyak sekali didapati
di rumah sakit non-profit yang selama ini ada di Indonesia, kendala-kendala tersebut di atas, sehingga rumah sakit non-profit itu sendiri tidak berkembang dan akhirnya lama-kelamaan akan berusaha mencari jalan keluar untuk dirinya sendiri untuk bisa mencukupi apabila mereka ingin tetap survive. Salah satunya adalah menambah fungsi mereka menjadi fungsi komersial sehingga mereka bisa membiayai sendiri pelayanan kesehatan yang harus mereka berikan. Kekurangan lembaga non-profit. Herzlinger tahun 1999 menyatakan lembaga non-profit mempunyai kekurangan pada 3 mekanisme yang menjamin akuntabilitas usaha. Yang pertama, para staf yang tidak mempunyai rasa memiliki terhadap organisasi, karena mereka bekerja dalam lembaga tersebut hanya sebagai sebuah misi kemanusiaan, sehingga mereka tidak merasa ingin ikut mengembangkan lembaga tersebut. Yang kedua, kekurangan pesaing. Jelas ketika sebuah perusahaan atau sebuah lembaga tidak memiliki pesaing, maka keinginannya untuk maju akan kurang karena tidak memiliki tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Yang ketiga, tidak mempunyai indikator kinerja. Jadi karena sifatnya kemanusiaan, ya mereka boleh bekerja dalam tanda kutip semau mereka selama hal-hal yang harus diatasi mereka atasi dengan baik, tapi tidak ada tuntutan untuk lebih spesifik lagi. Dalam konteks rumah sakit, efek dari staf yang tidak mempunyai rasa memiliki dapat bermacam-macam. Kemungkinan rumah sakit tidak mempunyai sistem untuk mencegah kompensasi yang berlebihan. Sebagai contoh, di rumah sakit saat ini belum ada sistem mengenai standar jasa medik untuk dokter spesialis. Bisa jadi pemberian jasa medis dapat berlebihan walaupun di rumah sakit keagamaan. Kemudian, kemungkinan lain pengelola rumah sakit tidak mengetahui cara menjadikan pelayanan lebih efisien dan juga ketidakmampuan mengelola resiko. Hal ini dapat dijumpai di berbagai rumah sakit pemerintah, khususnya rumah sakit pendidikan, yang tentu saja manajemennya tidak dikelola dengan baik. Tapi, apapun itu tidak menutup kemungkinan bahwa lembaga non-profit yang dikelola dengan baik, dengan mereka aktif mencari donatur atau mereka mendapatkan rajin membuat proposal yang diajukan ke dinas-dinas kesehatan dan mendapatkan bantuan dana berupa apapun, itu bisa menjadikan lembaga non-profit itu berjalan dengan baik. Rumah sakit non-profit tidak mempunyai indikator keuangan. Hasil pengamatan dalam evaluasi pelatihan manajemen strategis di rumah sakit daerah menunjukkan bahwa ada berbagai akibat rumah sakit daerah sebagai lembaga non-profit yang tidak mempunyai indikator keuangan. Akibat kekurangannya penekanan pada indikator keuangan terjadilah kekurangan sumber biaya dan motivasi rendah sumber daya manusia yang rendah. Jadi karena tidak adanya indikator keuangan, maka kadang ketika mereka sudah kehabisan biaya atau sumber biaya, mereka tidak menyadarinya. Bahkan hal ini menyebabkan sumber daya manusia yang bekerja di situ pun tidak merasa harus mengupgrade ilmunya, harus merasa menambahi keahliannya, sehingga sumber daya manusianya kapasitasnya rendah. Ketidakcocokan antara misi sosial rumah sakit daerah dan keinginan sumber daya manusianya. Tentu saja misi sosial itu sangat berat untuk dilakukan ya, karena harus ada kekuatan di belakangnya untuk mendukung misi sosial ini, supaya ketika ada banyak pasien yang harus diatasi, ada dana atau biaya yang bisa digunakan untuk diberikan sebagai pelayanan kepada masyarakat untuk membiayai pengobatan mereka. Namun keinginan sumber daya manusia berbeda dengan misi sosial ini, karena setiap sumber daya manusia tentu saja akan berpikir ketika mereka bekerja mereka akan mendapatkan kompensasi dari pekerjaannya yang profesional. Nah, hal inilah yang menyebabkan banyak sekali rumah sakit non-profit sulit mendapatkan karyawan atau bahkan sulit membayar karyawan yang sudah ada di dalamnya. Ketidaksiapan rumah sakit daerah mengembangkan indikator kinerja karena mereka tidak dituntut oleh sistem. Nah, karena mereka non-profit, maka tidak ada sistem-sistem yang terlalu mengikat, sehingga mereka
tidak memiliki para karyawan tidak memiliki landasan hukum yang cukup kuat apabila mereka ingin menuntut sesuatu. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Kehadiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 ini apabila dikaitkan dengan konsep corporate governance menimbulkan dua ekstrim pilihan untuk rumah sakit swasta non-profit. Rumah sakit yayasan non-profit berubah menjadi perusahaan terbatas. Manfaat dari pasal ini adalah rumah sakit dapat terhindar dari bentuk yayasan yang tidak jelas sistem manajemen dan indikatornya. Yang kedua, struktur corporate governance dengan mudah dapat dipergunakan dengan menggunakan corporate governance yang benar. Diharapkan sistem manajemen dapat lebih baik dengan indikator yang jelas disepakati, yaitu mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan sistem manajemen yang baik dan mempunyai indikator kinerja yang jelas, rumah sakit dapat menjadi lebih efisien. Namun, ada pula kerugian yang harus dihadapi yayasan non-profit ketika berubah menjadi perusahaan terbatas adalah berdasarkan aspek historis, perubahan menjadi rumah sakit for profit dapat bertentangan dengan misi rumah sakit yang berdasar nilai keagamaan dan sosial. Yang kedua, membutuhkan perubahan budaya organisasi. Perubahan tersebut diawali dari suatu lembaga dengan budaya kerja kekeluargaan menjadi lembaga usaha yang harus transparan. Yang ketiga, kemungkinan rumah sakit akan ditinggalkan oleh pengguna tradisionalnya. Namun, dari manfaat dan kerugian tersebut, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 ini juga menyatakan bahwa rumah sakit non-profit tetap berbentuk yayasan. Walaupun tetap bersifat non-profit, pilihan ini diharapkan menggunakan konsep manajemen strategis dengan indikator kinerja yang jelas. Alternatif ini merupakan tantangan menarik bagi para pemilik, konsultan, dan peneliti manajemen rumah sakit untuk mengembangkan konsep rumah sakit non-profit dengan indikator yang lebih jelas. Yang ketiga, kita akan membicarakan indikator rumah sakit sebagai lembaga non-profit. Rumah sakit yang baik tentunya memberikan pelayanan berdasarkan kebutuhan pasien, bukan atas dasar untuk meningkatkan pemasukan keuangan rumah sakit atau penghasilan karyawan. Arti lain dari customer adalah staf rumah sakit sendiri yang harus dipuaskan. Jadi rumah sakit apapun bentuknya, baik profit maupun non-profit, fokusnya adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen atau kepada pasien. Jadi objek utama dari pelayanan rumah sakit adalah pasien, bukan karyawan atau staf rumah sakit itu sendiri. Return jangka panjang dapat berupa return keuangan atau return non-keuangan. Return non-keuangan dapat berupa tercapainya misi sebuah rumah sakit. Rumah sakit non-profit juga perlu return dalam bentuk keuangan untuk melakukan pengembangan. Tanpa pengembangan yang bertumpu pada mutu pelayanan, sebuah rumah sakit akan terus-menerus mengalami penurunan kinerja dan pada gilirannya dapat terpuruk. Dalam hal ini, rumah sakit perlu berkembang dengan menetapkan prinsip bisnis yang etis. Konsep bisnis yang menarik untuk dipergunakan di rumah sakit adalah konsep balance scorecard. Konsep ini menegaskan bahwa perusahaan yang sukses tidak hanya mencari keuntungan saja, tetapi juga berusaha untuk memenuhi kepuasan penggunanya, melakukan pengembangan sumber daya manusia, dan mempunyai proses kegiatan yang bermutu. Konsep pengembangan balance scorecard. Dengan berbasis pada konsep balance scorecard, indikator yang dipergunakan untuk menilai keberhasilan rumah sakit sebagai sebuah lembaga usaha tersusun atas 4 perspektif, yaitu yang pertama pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia, yang tentu saja hal ini adalah menjadi motor penggerak utama dalam keberhasilan sebuah organisasi. Yang kedua adalah proses pelaksanaan kegiatan. Dalam proses ini perlu diadakan monitoring dan evaluasi sehingga prosesnya bisa dikawal dari awal hingga akhir. Yang ketiga, kepuasan pengguna, pemberi subsidi dan pemberi donor kemanusiaan. Indikator ini merupakan modifikasi dari perspektif kepuasan pengguna bagi organisasi for profit.
Yang terakhir adalah keuangan. Dalam hal ini, keuangan ini harus dipikirkan bersama-sama untuk bisa dia mendapatkan paling tidak bisa untuk digunakan untuk memutar pelayanan kesehatan yang harus diberikan kepada masyarakat. Pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia. Mutu proses pelayanan kesehatan hanya akan dapat meningkat jika karyawan rumah sakit mempunyai komitmen dan terlatih dalam pekerjaannya. Salah satu faktor penting dalam penegakan komitmen yaitu insentif keuangan sebagai kompensasi bekerja. Kompensasi keuangan untuk sumber daya manusia di rumah sakit non-profit tidak bisa dilakukan berdasarkan keyakinan akan manfaat surgawi saja, tetapi berdasarkan manfaat duniawi bagi yang menggunakan. Insentif keuangan dapat mempengaruhi komitmen tenaga medik. Pada akhirnya, insentif tersebut akan mempengaruhi proses pelayanan rumah sakit. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan pula dengan pelatihan-pelatihan, selain pengembangan dengan kompensasi. Kesalahan-kesalahan dalam praktik di rumah sakit yang menjadikan pelayanan tidak efisien sebenarnya dapat dikurangi apabila sumber daya manusianya lebih terlatih dan mempunyai komitmen yang tinggi. Sebagai contoh, sebuah penelitian menunjukkan bahwa waktu tunggu rata-rata pasien untuk mendapatkan pelayanan dokter gigi ternyata jauh lebih lama di rumah sakit pemerintah dibandingkan dengan rumah sakit swasta. Hal ini disebabkan karena komitmen rendah akibat kecilnya insentif untuk bekerja cepat. Sebenarnya waktu tunggu di poli gigi rumah sakit pemerintah dapat dipersingkat apabila dokter giginya mempunyai komitmen besar sebagai seorang profesional. Dinyatakan oleh Hendrartini tahun 1995. Yang kedua adalah proses pelayanan. Hal yang perlu mendapat perhatian dalam proses pelayanan ini yaitu mutu proses pelayanan. Baik itu secara medis klinis dan keperawatan maupun secara non-klinis. Pelayanan rumah sakit bersifat rumit dan membutuhkan integrasi berbagai layanan seluruh unit yang ada di rumah sakit. Di samping itu, pelayanan ini membutuhkan sistem manajemen yang baik. Kepuasan pengguna sebagai hasil dari peningkatan mutu dan efisiensi proses pelayanan rumah sakit. Rumah sakit non-profit yang mempunyai misi melayani keluarga miskin memiliki kelompok pengguna yang membelikan untuk orang lain dalam bentuk subsidi atau dana-dana kemanusiaan. Sebagai contoh, dana kompensasi subsidi BBM dari pemerintah pusat dapat diperoleh oleh rumah sakit pemerintah atau swasta bagi pelayanan keluarga miskin. Ditulis oleh Wahyuni tahun 2002. Di sini ditunjukkan adalah sebuah proses kepuasan di mana proses itu adalah menyebabkan dampak positif, yaitu kemampuan keuangan rumah sakit yang meningkat secara berkesinambungan. Jadi ketika pasien puas, maka kemampuan keuangan rumah sakit akan meningkat secara terus-menerus. Dan juga kesetiaan terhadap rumah sakit yang memberikan pelayanan yang baik. Oleh karena itu, kepuasan ini juga bisa menimbulkan kesetiaan dari pasien untuk terus datang ke rumah sakit tersebut, dan rumah sakit juga memberikan pelayanan yang baik. Pasien yang puas akan merekomendasikan rumah sakit kepada orang lain. Ini adalah dampak pemasaran getok tular, yaitu pemasaran yang dilakukan dari mulut ke mulut, dan ini sangat-sangat efektif bagi promosi rumah sakit. Pendapatan rumah sakit yang terus-menerus akan bisa dicapai apabila hal-hal ini tadi dilakukan secara terus-menerus oleh pihak rumah sakit dan juga dikelola dengan baik. Yang terakhir adalah perspektif keuangan. Aspek keuangan yang kuat akan memungkinkan rumah sakit non-profit berbuat lebih banyak dalam pelaksanaan berbagai misinya. Antara lain adalah memberikan pelayanan kepada keluarga miskin, menjadikan tempat bekerja yang nyaman bagi karyawan dalam organisasi tersebut, dan juga mengalami peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat luas.
Secara berkesinambungan, rumah sakit dengan aspek keuangan mantap akan senantiasa meningkatkan mutu proses pelayanan dengan perbaikan fasilitas medik dan fisik rumah sakit serta pengembangan sumber daya manusianya. Balance scorecard. Penggunaan model balance scorecard untuk rumah sakit non-profit merupakan langkah untuk mengurangi berbagai kelemahan lembaga non-profit seperti yang diuraikan oleh Herslinger tahun 1999. Konsep balance scorecard yang dimodifikasi untuk rumah sakit merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja rumah sakit non-profit dengan menggunakan konsep bisnis yang etis. Konsep balance scorecard ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menentukan indikator untuk tonggak-tonggak yang ingin dicapai oleh rumah sakit di masa yang akan datang. Aplikasi balance scorecard. Nah, pada aplikasi balance scorecard ini bisa dilihat bahwa penelitian, pendidikan, dan pelatihan mendukung sebuah proses pelayanan internal yang ada di rumah sakit yang akan membuat waktu tunggu, juga mutu dan produktivitas bisa dikendalikan dengan baik sehingga rumah sakit bisa berproses dengan baik. Nah, dampaknya akan dirasakan oleh para pengguna, baik itu pasien dan juga selain itu juga akan berdampak pada bagian keuangan, di mana akan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan untuk bisa dapat memutar roda perekonomian yang ada di rumah sakit tersebut. Nah, setelah para pengguna puas dan juga keuangan dalam situasi yang baik, maka di sini misi utama untuk memberikan pelayanan kepada pasien akan terwujud. Berdasarkan bagian di atas terlihat bahwa beberapa indikator kinerja rumah sakit yang merupakan kombinasi dari berbagai perspektif yang mencerminkan nilai-nilai klinik, kepuasan pengguna, keuangan, sumber daya manusia, dan juga misi sosial rumah sakit. Hal ini memperlihatkan indikator kinerja rumah sakit yang mempunyai misi sosial, namun tetap juga dapat memperhatikan indikator ekonomi dan juga tetap mempertimbangkan nilai pasar. Hubungan antara strategi bersama pada unit usaha, unit pendukung, dan rumah sakit secara keseluruhan. Pada level rumah sakit, ada nilai-nilai indikator rumah sakit yang dimiliki, juga ada instalasi atau unit-unit pelayanan yang dimiliki, juga ada unit-unit pendukung seperti keuangan, SDM, sekretariat, dan lain-lain. Nah, indikator rumah sakit dapat menggambarkan prioritas dan juga agenda strategi dari rumah sakit itu sendiri. Setiap instalasi mengembangkan rencana jangka panjang dan balance scorecard yang sesuai dengan prioritas agenda strateginya. Dan juga setiap unit pendukung mengembangkan rencana sinergis untuk setiap unit usahanya. Gambar tersebut menunjukkan hubungan antara instalasi sebagai unit pelayanan, unit pendukung dengan rumah sakit secara keseluruhan. Setiap instalasi dapat memiliki scorecard tersendiri, akan tetapi terdapat scorecard rumah sakit secara keseluruhan. Sebagai gambaran, IGD atau poli rawat jalan dapat memiliki indikator yang lebih rinci dan spesifik dibanding dengan indikator level rumah sakit. Nah, berikut adalah pertanyaan yang akan kita diskusikan di dalam forum diskusi. Yang pertama adalah, apakah kalian setuju dengan pergeseran bentuk rumah sakit dari fungsi sosial ke fungsi komersial, atau lebih baik memiliki fungsi keduanya? Yang kedua, apa yang akan kalian lakukan apabila kalian memiliki posisi sebagai manajer operasional di sebuah rumah sakit non-profit? Dan yang ketiga, apakah balance scorecard membantu berkembangnya rumah sakit non-profit atau hanya teori semata? Tolong dicari jawabannya dan kita akan diskusikan bersama-sama, dan Ibu harap masing-masing mahasiswa bisa mengutarakan pendapatnya. Terima kasih, sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya.